Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 yaitu tentang medan listrik. Ini masih di bahasan di bab listrik statis. Oke, kita mulai dulu dari pengertian. Oke, medan listrik itu apa? Oke, di sini ada kata medan. Medan di sini bukan nama kota, ya, tapi medan di sini artinya adalah tempat, daerah, wilayah, ya, atau area, ya. Jadi kalau misalnya ada istilah medan perang, artinya adalah tempat, daerah, atau area di sekitar tempat perang tersebut, gitu. Nah, sekarang istilah medan listrik berarti artinya adalah daerah, ruang, tempat, atau area di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ya, jadi medan di sini artinya adalah daerah, ruang, tempat, atau area, ya, di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, biasanya medan listrik digambarkan dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Nah, ada aturannya untuk menggambar garis-garis ini. Aturannya apa aja? Di sini ada 3 aturan dalam menggambar garis-garis gaya atau garis-garis medan listrik. Pertama adalah arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Jadi kalau ada benda bermuatan positif, ya, berarti arah medan listriknya yaitu keluar dari muatan listrik tersebut. Sedangkan kalau misalnya ada muatan negatif, maka arah garis medan listriknya masuk ke muatan tersebut. Ya, arah garisnya keluar dari positif masuk ke negatif. Aturan pertama. Aturan kedua adalah garis-garis tidak boleh saling berpotongan. Ya, berpotongan atau bertabrakan, itu nggak boleh digambarkan di garis-garis medan listrik. Aturan ketiga adalah semakin banyak garisnya, maka semakin besar pula medan listriknya. Nah, digambarkan dengan garis-garis medan listrik ini, kalau misalnya digambarkan garis-garisnya banyak, maka menandakan kuat medan listriknya juga semakin besar. Kalau garisnya semakin sedikit, berarti menandakan bahwa garis-garis medan listriknya juga semakin kecil. Oke, contoh gambarnya di sini ya, ada muatan positif. Ingat, positif arahnya selalu keluar, negatif arahnya selalu masuk. Ya, positif keluar, negatif masuk. Sekarang kita lihat berapa gambar medan listrik, gambar garis-garis medan listrik, dan kita cari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Di sini ada 5 gambar garis-garis medan listrik. Oke, gambar pertama di sini ada positif dan positif. Ingat, positif arahnya selalu keluar. Makanya di sini positif keluar, benar, keluar, benar, keluar. Oke, di sini lihat, dia agak lengkung ke atas. Kenapa lengkung? Nah, kalau ini dibuat lurus, maka dua garis ini akan bertabrakan atau berpotongan. Nah, tadi aturan nomor 2 bahwa garis-garis medan listrik ini tidak boleh saling berpotongan. Maka di sini dia akan melengkung ke atas. Yang ini juga lengkung ke atas. Berarti gambar pertama ini benar. Ya, positif keluar, kemudian tidak ada yang berpotongan. Oke, gambar yang kedua, di sini muatan negatif dan muatan negatif. Ingat, muatan negatif arah garisnya selalu masuk. Ya, oke, ini benar, dimasuk. Nah, di sini juga lengkung, ya. Karena kalau misalnya dibuat lurus, maka akan berpotongan atau bertabrakan. Ya, tadi. Maka yang gambar ini juga benar. Arahnya negatif masuk, ya, kemudian tidak ada yang berpotongan. Kemudian gambar yang nomor 3, di sini ada muatan negatif dan muatan positif. Ingat, negatif masuk, positif keluar. Ada satu garis aja yang salah arahnya, maka gambar itu kita nyatakan salah. Oke, gambar pertama di sini muatan negatif arah selalu masuk, positif ini keluar, betul. Positif nih yang gini keluar, betul. Positif keluar masuk ke negatif, betul. Nah, lihat garis yang ini, dia arahnya dari negatif keluar masuk ke positif. Nah, berarti ini salah. Ya, harusnya negatif itu masuk, positif itu keluar. Berarti garis ini salah. Berarti kita nyatakan bahwa gambar ini salah. Oke, gambar selanjutnya. Positif dan negatif juga, positif keluar, masuk ke negatif. Oke, betul, nggak ada garis yang salah, nggak ada yang berpotongan. Berarti gambar ini adalah betul. Selanjutnya gambar yang ketiga, positif dengan positif. Gambar yang kelima, positif dengan positif. Di sini arahnya selalu keluar, betul. Arah positif keluar. Nah, tapi lihat di sini, dia lengkung, tapi lihat ada perpotongan di sini dan ada perpotongan di sini.
Nah, tadi syarat yang kedua atau aturan kedua adalah tidak boleh ada garis yang berpotongan. Untuk aturan pertama betul nih, positif arah keluar. Tapi ada yang berpotongan, maka gambar ini kita nyatakan salah. Ya. Jadi aturannya tadi pertama positif arahnya selalu keluar, negatif arahnya selalu masuk, dan tidak boleh ada yang berpotong. Nah, contoh selanjutnya di sini ada dua gambar medan listrik. Muatan positif dan muatan positif, arah keluar semua. Nah, pertanyaannya, yang mana yang menggambarkan kuat medan listriknya lebih besar? Ya, jawabannya adalah yang pertama. Kenapa bisa gitu? Karena tadi kan aturan yang ketiga bahwa semakin banyak garis-garis medan listrik menandakan bahwa kuat medan listriknya juga semakin kuat. Nah, yang gambar pertama dan gambar yang kedua, gambar pertama tuh garis-garisnya lebih banyak. Berarti kuat medan listriknya juga semakin kuat atau lebih kuat dibandingkan gambar yang kedua. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Kita sudah belajar tentang dua benda yang bermuatan bisa saling berinteraksi ya, bergantung dari jenis muatan masing-masing. Kalau dia muatannya berbeda, mereka akan saling menarik, dan kalau muatannya sama, mereka akan tolak-menolak. Sama-sama positif atau sama-sama negatif, dia akan tolak-menolak. Tapi kalau berbeda, satu positif, satu negatif, mereka akan saling tarik-menarik. Nah, ternyata hal ini disebabkan karena adanya gaya listrik yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang bermuatan. Besarnya gaya listrik yang terjadi antar dua buah muatan bisa ditentukan besarnya dengan menggunakan hukum Coulomb nih. Di mana rumus yang digunakan nih F ya gaya listrik, F gaya sama dengan K dikali Q atau muatan QA dikali QB, berarti muatan A muatan B dibagi R kuadrat, jarak dikuadratkan. F-nya itu adalah gaya Coulomb, karena gaya tentu satuannya Newton ya. K ini adalah konstanta 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya ini adalah masing-masing benda bermuatan, yaitu satuannya adalah Coulomb. Nah, cuma yang perlu di-note atau perlu dicatat, biasanya satuan ini kecil gitu ya. Biasanya 2 mikrocoulomb, 2 nanocoulomb. Nah, berarti kita harus bisa mengubah dia dalam satuan coulomb. Dari mikro menjadi coulomb. Jadi dari mikrometer menjadi meter kalau lupa gitu caranya ya. Ini hanya sebuah awalan. Dari mikro menjadi nggak ada. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 6. Ya, tangganya kalau diingat-ingat lagi dia naik ke atas. Ini adalah contoh soal untuk menggunakan rumus hukum Coulomb. Dua benda bermuatan listrik masing-masing Q1 positif 6 dikali 10 pangkat negatif 6 coulomb dan Q2 sama dengan negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb didekatkan pada jarak 2 cm. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N M pangkat 2 per C pangkat 2, maka tentukanlah gaya listrik antara Q1 dan Q2. Oke, selanjutnya kita akan bahas jawaban dari soal tersebut. Pada soal, seperti biasa untuk menjawabnya kita harus menulis terlebih dahulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Untuk yang diketahui pada soal tersebut, yaitu adalah Q1 dan Q2-nya, di mana Q1 sama dengan positif 6 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Itu untuk Q1-nya. Dan Q2-nya
negatif 4 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian di soalnya dijelaskan bahwa kedua muatan itu didekatkan pada jarak 2 cm. Nah, jarak 2 cm itu adalah R, sama dengan 2 cm. Nah, jarak 2 cm ini harus kita ubah dulu ke dalam meter, di mana kalau kita ubah cm ke meter, itu dibagi 100. Artinya 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 meter. Sekarang kita lihat, di sini adalah perkalian pangkat, perkalian 10 pangkat, sedangkan ini adalah koma. Maka kita harus mengubah 0,02 ini, kita ubah bentuknya menjadi bentuk perkalian 10 pangkat. Nah, caranya sama dengan kita ambil angka paling belakang, 2 dikali, kemudian dikali 10. Kemudian kita hitung, di belakang koma ini ada berapa angka? 1, 2. Maka kita tulis 2. Karena ini koma, maka kita tulis negatif. Oke. Saya ulangi. Jadi cara mengubahnya 0,02 kita ubah menjadi bentuk perkalian pangkat. Pertama kita tulis dulu angka paling belakang. 2 ini kita tuliskan ke sini. Jadi 2 dikali 10 pangkat. Kemudian kita hitung, di belakang koma itu ada berapa angka? 1, 2. Kita tulis 2. Kemudian kita kasih tanda negatif karena ini adalah bentuknya koma. Oke, udah paham? Kemudian, selanjutnya yang diketahui di dalam soal tersebut adalah nilai K. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C pangkat 2. Oke. Sedangkan untuk yang ditanya pada soal tersebut adalah tentukanlah gaya listrik antara Q1 dan Q2. Nah, kalau gaya listrik sendiri itu, maka yang ditanya itu adalah F. Oke. Tadi kita telah membahas kalau ingin mencari gaya listrik, kita menggunakan rumus apa? Maka kita menggunakan hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb ini memiliki rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan angka atau nilai-nilainya. K sendiri tadi bernilai 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C pangkat 2 dikali Q1 tadi itu bernilai 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dikali Q2 itu nilainya 4 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom per. Nah, kenapa di sini kita tidak memasukkan nilai positif dan nilai negatifnya, sedangkan tadi Q1 tadi bernilai positif 6, sedangkan di sini kita tulis hanya 6. Kenapa? Karena positif dan negatif itu hanya menandakan bahwa kedua muatan itu bermuatan positif dan bermuatan negatif. Artinya Q1 itu bermuatan positif, berarti Q1 itu muatannya muatan listrik positif. Sedangkan Q2 di situ nilainya negatif 4, maka Q2 itu artinya muatan listrik negatif. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan nilai R-nya. Nilai R-nya tadi yang sudah kita ubah. 2 cm-nya itu yang sudah kita ubah ke dalam perkalian 10 pangkat. Nilainya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Jangan lupa kuadrat. Oke. Tahap selanjutnya, tulis lagi F sama dengan kita ambil dulu angka yang paling depan dari setiap angka 10. Di sini ada angka 9, ada angka 6, ada angka 4. Kita selesaikan dulu yang bagian atas. Jadi kita ambil angka yang ada di depan angka 10. Kita ambil angka 9 dikali 6 dikali 4. Oke. Kemudian dikali 10 pangkat. 10-nya kita ambil 1 saja. Kemudian baru kita ambil 10 pangkat. Pangkat yang ada di 10 itu ada pangkat 9,
pangkat negatif 6 dan pangkat negatif 6. Maka kita tulis 10 pangkat 9 dikurang negatif 6 dikurang negatif 6. Kenapa dikurang negatif 6? Karena di sini adalah negatif 6. Di sini juga negatif 6. Oke. Sudah. Sekarang kita kuadratkan 2 kali 10 pangkat negatif 2 kita kuadratkan. 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 4 dikali 10 pangkat. Nah, sedangkan negatif 2 kita kuadratkan itu menjadi 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. M kita kuadratkan menjadi M kuadrat. Ini satuannya N. Kemudian M kuadrat. Nah, di sini C dikali C sama dengan C kuadrat, maka ini kita bisa hilangkan dengan ini. Sehingga habis, sehingga tersisa N M kuadrat per M kuadrat. Kemudian kita sederhanakan. M kuadrat kita hilangkan dengan M kuadrat yang di bawah. Oke. Selanjutnya F sama dengan, di sini sudah ada 9 dikali 6 dikali 4 dikali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 per 4 dikali 10 pangkat negatif 4. Kita sederhanakan dulu angka ini, 9, 6, 4 dengan 4. Oke. Jadi kita cukup sederhanakan angka yang di atas dengan angka yang di bawah. Angka yang di atasnya adalah 9, 6, 4, sedangkan angka yang di bawah adalah 4. Oke, yang mana yang bisa kita sederhanakan? Pintar. Kita sederhanakan angka 4 dan 4. Artinya 4 dibagi 4 berapa? 1. Oke, sehingga 9 dikali 6 dikali 1 dikali 10 pangkat. Nah, ini langsung kita kurangkan saja pangkatnya. 9 kurang 6, 3. Ya kan? 3 dikurang 6 artinya negatif 3. Jangan lupa satuannya Newton per, tadi kan 1 dikali 10 pangkat negatif 4. Selanjutnya F sama dengan, kita langsung kalikan 9 dikali 6 dikali 1. Nah, 9 dikali 6 itu nilainya adalah 54. Dikali 1 ya 54. Kemudian dikali 10 pangkat negatif 3 Newton per 1 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke. Selanjutnya F sama dengan, langsung kita bagikan 54 dibagi 1. Oh, nilainya 54 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, 10 pangkat negatif 4 kita naik. Nah, ini terus kita kalikan. Jadi dikali 10 pangkat. Nah, kalau ini negatif, nanti dia naik menjadi positif. Maka kalau tadi dikali 10 pangkat negatif 4, maka naik menjadi positif 4. F sama dengan 54 dikali 10 pangkat. Nah, pangkat negatif 3 dengan pangkat 4 kita samakan atau kita tambahkan menjadi 10 pangkat negatif 3 ditambah 4 Newton. Sehingga F sama dengan 54 dikali 10 pangkat. Oke, negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Nah, F sama dengan 54 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 10. Sehingga 54 dikali 10 sama dengan 540 Newton. Nah, inilah dia jawaban dari pertanyaan soal